والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Tentunya kita selalu diperintahkan untuk bersyukur, memuji kepada Allah yang berkenan memberikan kepada kita begitu nikmat, begitu banyak nikmat, baik kesempatan, waktu, kemudian begitu pula nikmat kesehatan, kekuatan yang dengannya kita dapat melaksanakan, memaksimalkan tugas penghambaan kita, tugas menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Ketika kita diberikan kesempatan, kekuatan untuk memaksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ibadah itu tidak pernah berhenti. Ibadah itu selalu berkesinambungan dan prinsip ibadah itu harus dilaksanakan secara maksimal. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita kepada umatnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah engkau beribadah, menyembah kepada Allah sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datangnya keyakinan itu. Al-yakin yang dimaksud di sini adalah al-maut. Ya. Karena satu-satunya yang meyakinkan dalam kehidupan kita ini adalah kematian. Ya. Yang lain itu bisa bergeser, bisa meleset. Harapan-harapan kita, cita-cita kita, target-target kita bisa tercapai dan bisa tidak tercapai. Satu-satunya yang meyakinkan kita adalah bahwa setiap kita pasti akan mati. Ya, itu yang meyakinkan. Maka tidak ada persiapan untuk menghadapi kematian itu selain memperbanyak bekal. Dan bekal yang terbaik itu adalah ketakwaan. Dan ketakwaan itu akan didapatkan dengan kita memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya perintah pertama dalam Al-Quran itu, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, beribadalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, alladzi khalaqakum, menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kita ini menjadi orang-orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita diberikan oleh Allah taufik untuk bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah, maka itu satu rahmat yang luar biasa, satu nikmat yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita semua.
Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar, masih dalam pembahasan Kitabul Muamalat terkait dengan masalah muamalah, dalam hal ini spesifik terkait dengan masalah harta, di mana pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas bab yang ke-21 ya, dari bab atau Kitabul Muamalat. Bab ke-21 ini terkait dengan al-laqatah wal laqit. Al-laqatah wal laqit. Jadi ada dua istilah yang akan kita jelaskan. Yang pertama al-luqatah dan yang kedua adalah al-laqit. Apa itu al-luqatah? Kita mulai dengan yang pertama, al-luqatah. Ya. Apa makna dan apa hukumnya? Ya. Jadi maknanya, ya, arti daripada al-luqatah lugatan secara bahasa asy-syai'ul malqut, ya, wa hiya ismu syai' alladhi tajiduhu mulqan fata'khudhuhu. Jadi al-luqatah, ya, dari bahasa Arab laqata yalqitu, ya, yang berarti asy-syai'ul malqut, sesuatu yang dipungut, sesuatu yang dipungut. Maka al-luqata itu secara bahasa ismu syai' alladhi tajiduhu mulqan, sesuatu yang engkau dapatkan mulqan, ya, tergeletak begitu saja, ya. Kemudian fata'khudhuhu, engkau ambil, engkau pungut itu al-luqatah secara bahasa, ya. Jadi kalau kita keluar dari masjid ini, di jalan dapat uang 2.000 rupiah, diambil atau tidak? Nah, kalau diambil berarti dia luqatah, ya. Kalau kita ambil, kita pungut uang itu, secara bahasa namanya luqatah, ya. Adapun wa fi syar'i, ya, dalam kitab ini definisi syariatnya, maka al-luqatah itu adalah hiya akhdhu malin muhtaram min madya'atin liyahfadhahu aw liyatamallakahu ba'da at-ta'rif. Jadi dalam definisi syariat, luqatah itu memiliki pengertian yang khusus. Tidak semua yang kita temukan, tidak semua yang kita ambil, kita pungut, ya, tidak semua yang kita temukan itu otomatis menjadi luqatah. Jadi ada beberapa batasan yang disebutkan dalam peristilahan ini. Dikatakan al-luqatah itu adalah akhdhu malin muhtaram, mengambil harta yang muhtaram, yang memiliki nilai kehormatan dalam Islam. Dalam Islam ada malun muhtaram, ada harta yang memiliki kemuliaan, kehormatan, dan ada malun gairu muhtaram, ya. Jadi yang pertama, ya, dikatakan luqatah kalau yang dipungut itu, kalau yang diambil itu, yang ditemukan itu malun muhtaram, harta yang memiliki kedudukan, ya, yang dipandang sebagai harta dalam Islam. Jadi kalau ketemu di jalan, mohon maaf, narkoba, harta bukan? Harta atau bukan harta? Narkoba, harta atau bukan harta?
Ada harganya enggak itu? Mahal. Ya. Tapi dalam Islam dia tidak dikategorikan sebagai malun muhtaram. Ya. Malun muhtaram. Jadi tidak disebut dengan luqatah. Ya, meskipun tentunya dalam kondisi ini harusnya kita amankan ya, supaya tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya. Ya. Tapi apakah dia disebut luqatah dengan konsekuensi hukum yang akan kita sebutkan? Tidak. Karena syaratnya dia itu malun muhtaram. Nah, harta yang memiliki nilai pun itu nanti dibagi-bagi dalam Islam. Sebentar kita jelaskan. Ya, pembagian luqatah. Jadi tidak semuanya itu bisa kita miliki. Ya. Nah, apa tujuannya? Min madiyah, agar harta ini tidak tersia-siakan. Ya. Jadi ada prinsip dalam Islam, ya, bahwa kita ini tidak boleh menyia-nyiakan harta itu. Ya, pegang ini baik-baik. Ini prinsip dalam Islam. Rasulullah SAW itu melarang kita idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ya, itu prinsip dalam Islam. Jadi kalau harta itu masih bisa dimanfaatkan, manfaatkan. Jangan disia-siakan. Ya, bahkan harta yang kita miliki pun itu kalau hanya sekedar kita simpan, itu sebenarnya ya, sebenarnya kita simpan saja, yang seharusnya masih bisa dikembangkan, masih bisa diinvestasikan agar dia bertambah, harusnya ya diinvestasikan. Ya. Jangan hanya habis setiap tahun dikeluarkan zakatnya, sementara berpotensi untuk dikembangkan. Ya. Jadi harta yang banyak saja, yang sudah cukup saja, itu masih perlu untuk dikembangkan. Jangan sampai dia habis begitu saja karena setiap tahun dizakatkan atau disedekahkan. Ya. Nah, begitu pula harta-harta yang memiliki nilai kemanfaatan, masih bisa dimanfaatkan, maka prinsipnya dimanfaatkan. Bangkai itu hukumnya apa? Para jamaah sekalian, bangkai hukumnya boleh enggak kita makan bangkai? Haram. Tapi kalau kulitnya bangkai, boleh enggak dimanfaatkan? Iya. Itu kenapa boleh dimanfaatkan? Karena kulitnya itu memang dagingnya enggak boleh kita konsumsi. Tapi kulitnya masih bisa dimanfaatkan. Halan tafa'tum bi'ihabiha. Ya, ketika Rasulullah SAW melihat ada seekor kambing yang mati, bangkai, Rasulullah katakan, halan tafa'tum bi'ihabiha. Kenapa kalian tidak mengambil manfaat dari kulitnya? Jadi karena kulitnya itu masih bisa dimanfaatkan, disamak, ya, dibersihkan, dikeringkan, kulitnya masih bisa dimanfaatkan. Maka prinsip Islam itu melarang kita untuk idha'atul mal, menyia-nyiakan harta itu. Ya. Nah, maka tujuan daripada luqatah, ketika ada harta yang berharga yang kita temukan, itu prinsipnya agar kita menjaga agar harta itu tidak tersia-siakan atau akhirnya terjatuh kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi setiap kita ini ketika melihat ada harta, maka harusnya kita punya prinsip ini. Nah, ya. Bahwa harta yang ada itu, kemarin kita sudah belajar tentang ihya'ul mawad, menghidupkan tanah yang mati. Itu kan prinsipnya itu, jangan sampai ada tanah yang tidak diolah. Nah, ya. Nah, sama juga dengan ini, kita ketemu barang di jalan. Nah, ya. Barang itu berharga. Harus kita ambil atau tidak? Ya. Nah, prinsip asalnya bisa dijadikan sebagai luqatah. Nah, ya. Tujuannya apa? Supaya
supaya tidak tersia-siakan. Ya, sebentar lebih jelas lagi ketika kita menjelaskan hukumnya. Jadi tujuannya agar tidak tersia-siakan, liyahfadhahu, agar harta itu bisa dijaga. Ya, karena pasti ketika harta itu tercecer, barang itu tercecer, maka pasti ada pemiliknya. Nah, maka tugas kita sebagai seorang muslim dan tanggung jawab sosial kita, luar biasa Islam ini, tanggung jawab sosialnya itu sampai seperti itu. Ya, jadi tujuannya agar kita menjaga harta itu supaya tidak tersia-siakan dan supaya bisa kita kembalikan kepada pemiliknya, liyahfadhahu, agar dijaga, au liyatamallakahu ba'da ta'rif, atau bahkan harta itu bisa dimiliki. Jadi luqata itu bisa dimiliki, tapi dengan syarat harus ba'da ta'rif, harus diumumkan. Ya, nah sebentar kita jelaskan bagaimana cara mengumumkannya. Jadi keluar dari masjid, ketemu uang 100.000. Jangan langsung bilang, Masya Allah, ini rezeki yang Allah berikan kepada saya. Boleh tidak diambil? Boleh tidak? Malun muhtaram. Pasti 100.000 ini ada pemiliknya. Maka tanggung jawab kita ambil. Untuk apa? Kita jaga. Ketika datang pemiliknya, kita kembalikan. Atau ternyata kita sudah umumkan dan tidak datang juga pemiliknya, boleh tidak kita pergunakan uang itu? Boleh tidak? Liyatamallakahu, boleh dimiliki setelah diusahakan untuk diberikan. Berapa kali diumumkan? Ya, nah, itu nanti dijelaskan ya. Nah, jadi secara umum luqatah seperti itu. Jadi kita mendapatkan barang temuan ya di jalan, di satu tempat ya. Nah, maka tugas kita adalah memungutnya. Apa hukumnya para jamaah sekalian? Apa hukumnya? Di sini dikatakan wal aslu fiha hadis Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu an. Jadi ada hadis Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila an luqatati dhahab awil warik al-fiddah. Jadi Rasulullah pernah ditanya ketika seseorang mendapatkan emas atau perak di jalan. Jadi barang temuannya apa? Emas ataupun perak. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'rif wika'aha wa ifasaha summa arif hasanah fa illam apa ini? Fa illam i'rif wika'aha wa ifasaha summa arif hasanah fa illam tu'raf ya fastafiqha wal takun indaka wadi'ah fa in jaa talibuha yawman minad dahri fa addiha ilaihi. Jadi kata Rasulullah SAW bersabda ya, kalau kita ketemu apa? Emas atau perak, bernilai enggak itu? Bernilai. Maka kata Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'rif wika'aha wa ifasaha. Jadi dahulu itu orang biasa menaruh emas itu dalam kantong. Dalam apa? Kantong. Kantong itu ada tempatnya, ada pengikatnya. Maka kata Rasulullah, kenali tempatnya. Ya, i'rif ifasaha wa wika'aha. Ya, jadi kenali ciri-cirinya, tempat emas itu atau tempat perak itu. Summa arif hasana, kemudian umumkan selama satu
tahun. Nah, jadi sudah dibatasi tadi ya. Pengumumannya itu harus 1 tahun. Ya. Fa illam tu'raf, tapi kalau selama iya, di sini katakan fa illam tu'raf. Ya. Ya. Kalau tidak diumumkan, ya, kalau tidak diumumkan, maka ya, hendaklah engkau menjaganya. Wal takun indaka wadi'ah, dan dia seperti titipan buat kamu. Ya. Atau mungkin maknanya apabila tidak ada yang mengenalinya. Jadi kita sudah umumkan selama 1 tahun, maka kita boleh memanfaatkannya, tetapi selama itu dia menjadi titipan. Ya. Wal takun indaka wadi'ah fa in jaa talibuha yauman, kalau ternyata pemiliknya datang suatu ketika, ya, yauman minad dahri fa addiha ilaihi, maka kembalikan barang itu kepadanya. Jelas ya? Jadi ini dijadikan sebagai dalil ya dalam syariat kita, bagaimana kita berinteraksi dengan barang temuan itu. Ya. Jadi ada kewajiban kita mengambilnya, atau ada perintah, bukan kewajiban. Perintah untuk mengambilnya, kemudian perintah untuk mengumumkannya. Nah, setelah 1 tahun tidak ada yang ini, maka kita boleh memanfaatkan barang itu. Ya. Tetapi suatu ketika pemiliknya datang, maka kita harus kembalikan. Barang itu milik siapa? Milik kita atau milik orang lain? Nah, cuma karena kita telah mengumumkannya, bahkan setelah 1 tahun mengumumkannya, maka kita diberikan oleh syariat hak untuk menggunakan, memanfaatkan harta itu. Bisa kita pakai dan seterusnya. Tapi suatu ketika pemiliknya datang, maka kita wajib untuk mengembalikannya. Makanya dalam hadis ini dikatakan Rasulullah memerintahkan kepada kita, i'rif wika'aha wa ifasaha, kenali tempatnya. Ya. Karena nanti ketika orangnya datang, harus kita tanya apa ciri-cirinya, ya, apa ciri-cirinya, ya. Jadi nanti kalau mengumumkannya, ini sebenarnya ya, mengumumkannya tidak boleh kita, siapa yang kehilangan uang 1 juta rupiah di dompet berwarna hitam, ya, posisinya di sini dan seterusnya, tidak boleh didetailkan seperti itu, karena iya, nanti kalau orangnya datang baru kita tanya dompetnya warna apa, iya, ya, apa ciri-cirinya. Nah, seperti itu arahan Rasulullah SAW. Nah, ini menjadi dalil ya, landasan tentang luqatah ini. Wasa'alahu an dallatil ibil faqala ma laka wa laha da'ha fa inna ma'aha khida'uha wa siqa'uha taridul ma' wa ta'kulu syajar hatta yalqaha rabbuha. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, kalau ada unta yang tersesat ya Rasulullah, bagaimana? Ya, kalau ada unta yang dallatil ibil, boleh nggak kita pungut? Ini unta tersesat, ini sapi tersesat. Boleh nggak kita ambil? Dengan alasan luqatah, ini barang temuan. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, malaka walaha, apa urusan anda dengan binatang itu? Da'ha fa innaha ma'aha khida'uha wa siqa'uha. Dia, binatang itu punya kaki yang dengannya dia bisa kembali ke tuannya, dia bisa kembali ke tempat asalnya, ya. Taridul ma', dia bisa mencari tempat tempat air, sehingga dia bisa, jadi tidak dikhawatirkan binatang itu akan hilang, ya. Taridul ma' wa ta'kulu syajar, dia bisa makan sendiri, ya, hatta yalqaha rabbuha, sampai ditemukan oleh
miliknya. Nah, jadi kalau untuk binatang yang seperti unta itu tidak perlu dikatakan ini barang temuan. Atau seperti sapi, banyak ya sapi berkeliaran. Wah, ini sapi barang temuan ini. Ya, jangan, tidak boleh. Ini sudah jelas. Ya, dia pemiliknya pasti cari atau dia bisa kalau ada dia bisa membela dirinya sendiri, dia bisa mengamankan dirinya sendiri. Ya, biarkan. Ya. Wasalahu anisyah. Tapi ketika ditanya tentang kambing yang tersesat, Rasulullah SAW mengatakan, khudha, amankan kambing itu, amankan kambing itu. Fa innama hiya laka, kambing itu bisa menjadi milikmu, au li akhika, atau dia bisa menjadi milik saudaramu pemiliknya, aulidhi'bi, atau dia bisa menjadi milik musang. Maksudnya apa? Karena kambing itu kecil, tidak bisa menyelamatkan dirinya. Kalau ada hewan buas yang menerkamnya, maka bisa saja dia menjadi, maka kata Rasulullah, dia bisa menjadi milikmu, bisa juga menjadi milik saudaramu pemiliknya, dan bisa juga dia jadi santapan terkaman musang. Maka hukum asalnya kalau ada yang seperti ini itu diamankan. Ya. Sebentar kita jelaskan. Ya, kalau kita sebenarnya kalau kambing ini banyak kambing berkeliaran ya, bisa diamankan enggak? Kebiasaan kita mengatakan, bahkan saya dengar ada kayak apa istilahnya itu orang Bugis Makassar, pamali apa? Iya, katanya pencuri itu tidak mau mencuri kambing. Kenapa? Karena katanya makanannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu alam, benarkah atau tidak itu? Iya, tapi bagus juga sebenarnya ini. Ya. Jadi tapi secara hukum asalnya kalau dikhawatirkan, apalagi kalau ayam. Ya, jadi kalau lihat ayam ya. Jadi para jamaah sekalian, ini menjadi dasar adanya luqata. Jadi luqata itu bisa berupa barang, bisa berupa hewan ternak ya, yang tersesat atau yang tidak jelas siapa pemiliknya. Nah, para jamaah sekalian, ini yang paling penting, pembagian luqatah itu. Luqatah itu dibagi menjadi beberapa bagian. Di sini dalam kitab ini disebutkan 3 bagian ya. Dan masing-masing bagian ini punya hukum tersendiri. Nah, ini yang paling penting sebenarnya dari pembahasan luqatah ini. Jadi kalau kita ketemu barang ya, maka apa hukum asalnya? Ya, jadi secara hukum asal kita diperintahkan untuk memungutnya, apalagi kita memandang diri kita mampu menjaganya. Maka kata para ulama, hukum asalnya kita diperintahkan, dianjurkan untuk memungut dan mengambil barang itu ketika kita meyakini bahwa diri kita ini mampu menjaga barang itu dan mampu mengumumkannya selama satu tahun ya. Jadi itu hukum asalnya, dan prinsipnya tadi agar harta itu tidak tersia-siakan atau tidak terjatuh kepada tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Nah, pembagian luqata para jamaah sekalian, yang pertama, ma la tatba'uhu himmatun nas. Jadi barang temuan di mana orang itu tidak kalau melihat barang itu dia tidak membuat orang itu tertarik untuk himmah kita, ketertarikan kita kepada barang itu tidak kuat. Contohnya umpamanya, sekarang kalau kita ketemu uang receh berapa? 500 atau 1000. 500 atau 1000. Kita
sikapnya kita ini biasa saja, ya, betul kan? Ya. Atau ya itu kalau uang, kalau benda, contohnya apa? Kancing baju, atau apa? Sisir, ada di jalan sisir umpamanya kan? Ya. Atau yang sejenisnya, yang dimana benda itu oleh orang dianggap sebagai apa? Tidak menarik perhatian. Ya. Untuk siapa? Untuk ukuran, dalam sebagian kitab fikih dikatakan mala tatba'u himmatu awsatin nas, untuk ukuran orang pertengahan. Jadi yang dijadikan sebagai patokan itu kelas menengah. Ya, itu yang dijadikan patokan. Ya, bukan yang ini, mohon maaf, kelas yang di bawah, dan bukan orang yang ya. Jadi kebanyakan orang kelas pertengahan itu memandangnya sesuatu yang tidak terlalu menarik perhatian. Maka hukumnya luqatah seperti ini, kalau di sini dicontohkan itu seperti kasaut waragif, ya. As-saut seperti cemeti kalau dahulu, ragif sepotong roti, ya. Wal asa itu tongkat, ya. Wahada, maka hukumnya wahada yajuzul tiqatuhu walil multaqit intifa'u bihi wa tamallukuhu bila ta'rif. Maka hukum asalnya, kalau kita menemukan barang seperti ini yang tidak menarik perhatian orang, artinya orang memang tidak peduli lagi dengan barang itu, maka hukum asalnya boleh kita ambil, ya. Kita boleh ambil, boleh pungut, dan boleh kita memanfaatkannya, dan boleh kita memilikinya tanpa perlu diumumkan. Jadi kalau ketemu uang 1.000 rupiah di jalan, apakah perlu diumumkan 1 tahun? Siapa kehilangan? Tidak perlu. Ini uang bisa langsung dimanfaatkan. Ambil saja. Anda mau beli apa 1.000 sekarang? Boleh enggak? Boleh. Ya. Boleh. Ya. Jadi kalau ada benda itu kita ketemukan di jalan, maka langsung diambil, tidak apa-apa. Ya. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang apa? Ketemu 1 biji kurma, boleh enggak langsung dimakan? Boleh tidak? Diambil kurma itu langsung dimakan? Kalau ada 1 biji kurma, kalau kita apa umpamanya mangga tercecer di jalan, boleh nggak kita ambil? Ini kan tidak, ya, menarik perhatian. Artinya seorang kalau ada 1 biji mangga tercecer di jalan, itu dianggap biasa, maka boleh kita ambil, kita manfaatkan, dan tidak perlu diumumkan siapa yang punya mangga tercecer di jalan di depan Masjid Wihdah 1 tahun. Jadi tidak perlu diumumkan, jadi langsung dimanfaatkan, dan tidak perlu diumumkan. Boleh kita manfaatkan, boleh kita makan, ya. Rasulullah SAW ditanya, tapi Rasulullah waktu itu katakan jangan sampai itu kurma sedekah, kurma zakat, maka saya tidak makan kalau zakat. Maka Rasulullah katakan, kalau sekiranya saya tidak khawatir jangan sampai itu adalah kurma zakat, maka saya pasti akan memakannya. Tapi karena Rasulullah tidak boleh makan harta zakat, maka dia tidak makan. Tapi bukan berarti tidak boleh. Hukum asalnya kalau tidak, ya, dikhawatirkan itu kurma sedekah, ya, maka hukum asal Rasulullah akan memakannya. Tapi karena dikhawatirkan, karena Rasulullah SAW seperti yang kita pelajari dalam bab zakat, tidak boleh menerima, ya, tidak boleh menerima, tidak boleh memakan harta zakat, ya, karena kekhawatiran itu. Tapi hukum asalnya boleh kita manfaatkan. Itu yang pertama para jamaah sekalian. Yang kedua, ma yamtani'u bi nafsi min sigharis siba wa ghairiha. Ini sudah dijelaskan dalam hadis. Apabila barang temuan itu berupa binatang ternak yang dapat membela dirinya sendiri dari terkaman binatang buas, ya, seperti unta tadi, ya, ya, seperti unta, seperti kuda, sapi, ya, di sini bigal, keledai,
maka hukum asalnya tidak boleh. Wa hadza yuhramul tiqatuhu wa la yamliku multaqituhu bi ta'rif. Maka hukum asalnya tidak boleh dipungut, tidak boleh diamankan, ya, dan tidak boleh dimiliki oleh penemunya meskipun diumumkan, ya. Jadi tidak boleh diambil, ya, tidak boleh dipungut, biarkan saja, karena dia bisa mengamankan dirinya sendiri, melindungi dirinya sendiri, ya. Sesuai dengan hadis yang tadi kita jelaskan, ketika Rasulullah SAW ditanya terkait dengan apa? Unta yang tersesat, ya. Yang ketiga para jamaah sekalian, ma yajuzul tiqatuhu wa yalzamuhu ta'rifuhu, ya, barang yang ketika dipungut maka kewajiban kita untuk mengumumkannya. Jadi boleh, hukum asalnya boleh dipungut. Bahkan sebagian para ulama mengatakan menganjurkan untuk dipungut, ya, ketika kita meyakini bahwa kita bisa menjaga barang itu. Tapi ketika kita memungutnya, maka ada kewajiban kita untuk mengumumkannya, mengiklankannya, ya. Wa yalzamuhu ta'rifuhu, seperti apa? Seperti kazahabi, seperti emas, perak, atau barang berharga. Wa ma la yamtani' min sigaris siba, begitu pula hewan ternak yang tidak dapat melindungi dirinya dari terkaman binatang buas, seperti kambing, seperti ayam, ya, dan yang sejenisnya. Nah, dalilnya tadi, ya, hadis yang kita sebutkan tadi. Hadza liman wasiqa fi nafsi wa qadira ala ta'rifiha. Ini dianjurkan bagi orang yang memiliki kepercayaan dan keyakinan dia bisa menjaga barang itu, ya. Maka hukum asalnya dia dibolehkan atau bahkan dianjurkan untuk memungut barang itu ketika dia mendapatkan bahwa, ketika dia meyakini bahwa dia mampu menjaga barang itu dan bisa mengumumkannya, ya. Berapa lama? Selama 1 tahun, ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, beberapa hukum yang terkait dengan masalah luqatah ini saya persingkat. Ya, ini yang pertama, ya. Idza kana al-malqutu hayawanan ma'kulan fa huwa mukhayyarun baina aklihi wa daf'i qimatihi fil hal aw bai'uhu wal ihtifadz bi qimatihi li sahibihi ba'da ma'rifati awsafihi aw hifzihi wal infaq alaihi min malihi wa la yamlikuhu wa yarji'u bi nafaqati ala malikihi idza jaa wastalama wa idza jaa sahibuha qabla an ya'kulaha al-multaqit falahu akhduha. Jadi begini. Jadi kalau barang temuan itu berupa hewan yang dapat dimakan, seperti tadi, seperti apa? Kambing, seperti ayam. Meskipun kambing bagi kita ini sebenarnya, ya, hukum asalnya kita biasanya orang punya kambing itu dibiarkan, kan? Iya. Nah, kecuali kalau kita yakin betul ini kambing tersesat, ya. Maka diberikan pilihan kalau dia berupa hewan yang bisa dimakan. Fahuwa mukhayyarun baina aklihi, boleh dia sembelih untuk langsung konsumsi. Jadi silahkan kalau dapat ayam yang tersesat. Ini ayam sudah 3 hari berkeliaran di depan rumah, tidak ada juga tetangga yang cari. Jangan sampai ini ayam tersesat. Ya. Ya. Atau yang sejenisnya, ya. Ya. Maka mukhayyar, dia diberikan pilihan. Dia boleh memakannya
Kemudian apa? Wa daf'i qimatihi fil hal. Ya. Dan ternyata setelah apa? Setelah orangnya datang, alhamdulillah. Maka kewajiban kita untuk membayar nilai harga daripada ayam itu. Jadi jangan langsung main makan saja. Ada uang tak atau tidak. Jadi bukan berarti boleh dimakan tanpa konsekuensi. Konsekuensinya adalah Anda siap membayar nilai daripada ayam itu. Au bai'uhu, bisa juga langsung dijual ayam itu. Jadi kan susah juga kalau kita harus mengurus ayam ini. Perlu diberikan apa? Belikan kandang, perlu dikasih jagung tiap hari, ongkos juga. Maka pilihan syariat kata para ulama, boleh langsung jual saja. Tapi apa konsekuensinya? Wal ihtifad bi qimatihi li sahibihi. Nilai uang itu kita jaga, kita simpan supaya ketika pemiliknya datang, kita bisa berikan uang itu kepada hasil penjualan itu kepada pemiliknya. Tapi kalau mau dijual harus dikenali dulu. Ya, sama juga kalau kita mau makan. Ya, kenali dulu sifat-sifat dan ciri-ciri harta itu. Nah, kalau ternyata pilihannya kita pelihara, kalau begitu saya pelihara saja ini ayam. Pasti ada apanya? Biaya pemeliharaan. Maka ketika di sini dikatakan wal infaq alaihi min malihi wala yamlikuhu wa yarji'u bi nafaqati ala maliki idza jaa wastalamah. Ya, jadi ketika dia memilih untuk memelihara ayam itu dan dia mengeluarkan harta untuk memelihara ayam itu, maka ketika datang pemiliknya kita bisa meminta biaya ongkos pemeliharaannya, ya. Nah, tapi kalau ternyata sudah disembelih, belum dimakan, pemiliknya datang, maka pemiliknya boleh mengambilnya, kalau dia mau mengambilnya. Tapi kalau tidak, ya kita siap, karena memang konsekuensi kalau kita mau memakannya memang harus dengan konsekuensi kita siap untuk membayarkannya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya sampai 2 poin saja ya, nanti kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Idza kana al-malqut mimma yukhsha fasaduhu. Tadi kita sudah jelaskan sedikit. Apabila yang dipungut itu cepat rusak. Tadi seperti apa? Mangga, atau apa yang cepat rusak? Ketemu di jalan, ya ini biasanya makanan, ya. Seperti kalau di sini disebut seperti buah-buahan, maka boleh kita, multaqit akluhu wa daf'u qimatihi limalikihi, maka boleh kita makan, dan ketika pemiliknya datang maka kita cukup bayarkan harga barang itu. Au bai'uhu wa hifzi zamani hatta ya'ti malikuhu. Ini kalau barang itu atau buah-buahan itu, atau barang yang cepat rusak itu memiliki nilai yang memang menarik perhatian. Jadi para jamaah sekalian, kalau seperti itu maka boleh diambil dan boleh dimakan. Kalau memang dia makanan, artinya boleh kita manfaatkan, dan ketika datang pemiliknya kita cukup menyerahkan nilainya saja, harga daripada barang itu, atau menjualnya, boleh kita jual, boleh kita jual. Ini tentunya kalau tadi kita jelaskan, yang menarik perhatian itu kalau 1 biji 2 biji. Kalau yang jatuh di jalan itu mangga apa yang mahal itu? Mangga madu 1 karton.
Iya. Kalau satu, ya orang tidak peduli. Tapi kalau satu karton, kita sudah ini, ya ini diumumkan 1 tahun kan tidak mungkin kita umumkan 1 tahun. Maka boleh kita makan, kita konsumsi, atau kita jual. Nah, nanti harganya hasilnya kita simpan. Ketika orangnya datang, itu kalau dia memiliki. Ya, jadi yang kita maksud di sini yang boleh dipungut itu kalau dia memiliki nilai, tidak seperti kriteria yang pertama tadi yang kita sebutkan. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Ini tentunya masih ada penjelasan yang lain. Insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kalau ada satu pertanyaan, ya silakan. Oh iya silakan. Siapa duluan? Iya. Bagaimana kalau kita temukan barang di masjid, apakah mungkin barang tidak dapat Iya. panitia mengumumkan juga? Iya. Memang ada larangan secara khusus mengumumkan barang hilang di masjid. Ya, insyadud dhallah. Ya, mengumumkan kehilangan di masjid. Tapi kan boleh di mana? Di luar masjid. Jadi jangan di sini. Karena masjid itu bukan tempat pengumuman kehilangan barang. Harusnya kalau mau diumumkan bisa di luar. Tempel pengumuman, siapa kehilangan apa gitu. HP umpamanya biasa HP ketinggalan, ya. Tulis di luar situ siapa yang punya HP, ya. Cuma jangan HP-nya di foto, kemudian jenisnya sudah ketahuan, kemudian nanti orang ada yang mengaku, jadi secara umum saja. Iya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, jadi di masjidnya tidak, tapi kalau di luar bisa. Jadi diumumkan siapa yang kehilangan HP di masjid. Iya. Iya. Tadi iya. Berkembang biak banyak. Iya, kembalikan semuanya. Dan kita bisa berhak meminta biaya perawatan. Iya. Iya. Ingat tidak kisahnya orang yang akhirnya yang terhimpit batu besar, ya? Itu kan kisahnya seperti itu. Ya. Masya Allah. Pasti orangnya bersyukur ketika dipeliharakan. Tapi kita berhak secara hukum untuk meminta biaya pemeliharaan. Iya. Iya. Siapa duluan? Iya. Silakan. Oh, kalau berada di bawah tanah itu bukan luqata. Itu namanya itu ada dalam bab zakat, itu namanya rikaz. Iya, pernah kita bahas rikaz. Iya, tapi wajib dizakatkan kalau dia itu peninggalan masa lampau. Oh iya, wajib dizakatkan, khumus 1/5 bahkan. Iya. Iya. Masya Allah, ayam. Iya. Kalau kita tidak lalai dalam pemeliharaannya, maka tidak ada masalah. Ya. Ya, makanya tadi pilihannya kalau tidak mampu pelihara langsung jual atau langsung makan. Iya, dan masing-masing punya konsekuensi. Ya. Jadi tinggal dilihat saja. Iya, tetap diminta. Iya. Tapi mati mie ayamnya. Iya. Oh, itu lain, itu sifatnya titipan, bukan barang temuan. Ini barang temuan, ini ayam temuan. Kalau itu pemeliharaan, ada biaya pemeliharaan. Itu memang kerjasama, itu akad syarikat. Ini yang kita maksudkan di sini adalah barang temuan, ayam temuan. Iya. Wallahu a'lam. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Insyaallah kita lanjutkan ya. Ini belum sempurna.
Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.